Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu, terlimpah untuk kita semua. Ananda soleh dan soleha harus tetap semangat meskipun belajarnya dari jauh. Nah, baiklah, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu Bina Pribadi Islami dengan pembahasan tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Yuk kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang agung. Nah, apakah antum tahu apa arti dari birrul walidain? Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Nah, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah keharusan. Hal itu termasuk taat kepada Allah dan juga Rasul. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, dari hadis ini ada kandungan-kandungannya. Yang pertama adalah ridho Allah tergantung ridho orang tua. Yang kedua, mencari ridho orang tua dengan cara patuh dan taat. Yang ketiga, ridho orang tua sebab terkabulkannya doa. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua. Dan yang kelima adalah mengutamakan ridho orang tua. Ananda soleh dan soleha, seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Seorang anak harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Nah, jasa orang tua tidak terhitung, nak. Berbakti kepada orang tua menjadi salah satu cara membalas jasa-jasa mereka. Patuh dan melaksanakan nasihat orang tua yang tidak bertentangan dengan agama. Berikut ini adalah 5 bentuk hormat dan patuh ketika orang tua masih hidup. Yang pertama adalah berkata sopan dan lemah lembut. Contohnya pada gambar ini. Nah, ada ibu dan anaknya. Ibunya berkata dengan sangat baik, "Dek, tolong bawakan teh ini buat ayah ya." Kemudian sang anak menjawab, "Baik, Bun." Kemudian ibunya berkata, "Terima kasih, Dek." Nah, ini adalah salah satu bentuk berkata sopan dan lemah lembut. Bentuk hormat yang kedua adalah mendengarkan nasihatnya. Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, contohnya adalah pada gambar ini. Sang anak dan sang ayah. Sang anak berkata, "Ayah, bagaimana caraku berbakti jika sudah besar nanti?" Sang ayah pun menjawab, "Tutuplah auratmu, nak. Jadilah wanita soleha yang pandai menjaga aurat." Bentuk hormat dan patuh yang ketiga adalah dengan menjaga kehormatannya. Nah, contohnya pada gambar ini ya, ada anak soleh dan soleha yang sedang pergi untuk melaksanakan sholat. Nah, yang keempat, bentuk hormat dan patuhnya adalah dengan meringankan pekerjaan orang tua. Contohnya pada gambar ini, ada 2 orang anak yang ikut membantu pekerjaan rumah, membersihkan rumah ya, nak. Antum juga bisa melaksanakan atau meringankan pekerjaan orang tua dengan membereskan tempat tidur secara mandiri. Dan yang terakhir, bentuk hormat kepada orang tua adalah dengan mengutamakan orang tua ya. Antum harus selalu mengutamakan orang tua. Nah, kemudian
Ada juga bentuk hormat dan patuh ketika orang tua telah meninggal. Yang pertama tentu mendoakannya ya nak ya, mendoakannya. Nah, ketika orang tua kita telah meninggal atau telah tiada, seorang anak patut wajib mendoakan orang tuanya ya, demi kebaikan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Nah, misalkan wasiatnya adalah ayah sebelum meninggal mewasiatkan sebagian hartanya diberikan untuk orang-orang yang kurang mampu. Maka sebagai seorang anak, kita wajib melaksanakan wasiat atau amanah ayah kita, ya. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi kepada temannya. Nah, tentunya ketika semasa hidup orang tua kita memiliki teman, nak ya. Nah, ketika orang tua kita telah tiada, maka kita harus mampu menyambung silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita. Bila dalam kondisi pandemi, kita bisa menyambung silaturahmi dengan saling menanyakan kabar melalui telepon ya. Bisa juga video call. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam surat ini Allah memerintahkan agar seorang anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya ya. Ini adalah perintah Allah. Nah, berikut ini akan ada sebuah kisah tentang seorang anak yang sangat soleh kepada orang tuanya. Kisah ini adalah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Nah, mari simak cerita tentang Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan ibunya yang belum ia kabulkan, yaitu pergi menunaikan ibadah haji. Kemudian ia berpikir dan membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu. Orang-orang yang melihat Uwais lantas tertawa melihat hal aneh yang ia lakukan. Uwais melakukan itu agar kuat menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah 8 bulan, datanglah musim haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Kemudian di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Kemudian ibunya terkejut dan bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosa-dosamu, nak?" Kemudian Uwais berkata, "Jika ibu diampunkan dosa-dosanya, maka bagiku cukuplah ridho ibu yang akan mengantarkanku ke surga." Masya Allah. Nah, ketika itu tiba-tiba penyakit yang diderita oleh Uwais sembuh. Uwais ini memiliki penyakit kulit dan tiba-tiba penyakitnya sembuh, yang menyisakan lingkaran kecil di telapak tangannya. Uwais pun bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Nah, cerita Uwais ini adalah salah satu contoh dari bentuk bakti seorang anak soleh kepada ibunya ya, yang selalu memberikan hal yang terbaik untuk orang tuanya, mengusahakan yang terbaik untuk orang tuanya
di tengah segala keterbatasannya. Semoga dengan memahami dan mendengar materi tentang birrul walidain ini, anak soleh dan soleha menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, ya nak, dan tentunya menjadi anak yang nantinya juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Mungkin cukup ini saja yang bisa disampaikan. Semoga antum bisa mempraktekkan di rumah, ya nak ya. Selalu menjadi anak yang baik dengan banyak hal. Nah, kita tutup dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang ibu mohon maaf. Semoga antum memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.